kasih Tuhan Yesus, memuji Tuhan dalam kebersamaan sebagai keluarga, menunjukkan kebersatuan, bersatu, membuat kita menjadi teguh, sehingga mampu berdiri kokoh menghadapi segala tantangan. Mari datang kepada Tuhan dalam kebersatuan dan kebersamaan sebagai keluarga. Dengan keheningan dan keteduhan kita masuk ke dalam ibadah keluarga. Mari bersaat teduh. Kebersamaan dan kerjasama akan membuat kita mampu melakukan hal-hal besar dan menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan. Karena kalau hanya sendirian, lemah dan terbataslah kita. Lidi sebatang sangat terapula ia, tetapi lidi sekumpulan akan kuat menatang. Mari menghadap Tuhan bersama-sama, kita bersekutu memuji Dia yang telah menganugerahkan keluarga dalam hidup kita, dan mari menaikkan mara kemuliaan bagi namanya. Mari berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan baitnya yang kedua. Ya Bapa yang pengasih, Engkau telah menganugerahkan keluarga, kerabat, teman, sahabat, dan semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur karena saat ini kami memiliki waktu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk bersekutu bersama-sama dalam ibadah keluarga. Kiranya dalam ibadah ini, melalui pujian dan firman-Mu, kami diajar untuk mampu bersekutu, bekerja sama satu dengan yang lain, agar kami menjadi kokoh dan teguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita bakti 4 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Tuhan dan bersyukur.
Mazmur 66 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dibaca secara bergantian. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, Dan mensusul bagimu, memusuhkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia. Ia memerintah dengan perkasa untuk namanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50A bait 1 dan baitnya yang ke-6. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan vokal grup Kolintang dari jemaat Pos Pelkes Bukit Kasih Batu Rajang.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Pada saat ini kami boleh berkumpul dalam seisi rumah tangga kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Dan kami juga akan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca. Terlebih dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, selama Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Roh Kudus, sertai setiap kami yang mendengar, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan kuasai hati dan pikiran, dan biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25. Kita akan membacanya gilir ganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Ibu Bapak, jemaat sekalian membaca ayatnya yang genap. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Sesudah itu dibaginyalah 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan kedatangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suruh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon." Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu ada tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Araba.
Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh gunung Efraim dengan berseru, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sampai ke Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepada Oreb, kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali melihat ketika kita menjumpai sebatang lidi atau sebilah lidi, kita tidak tahu apa gunanya kalau hanya sebatang. Sangat sedikit manfaatnya. Hanya bisa untuk tusuk sate dan untuk tusuk gigi, ya. Tetapi ketika lidi-lidi ini dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, maka dia sangat bermanfaat. Dia dapat menghalau binatang, dia dapat kita pergunakan untuk membersihkan pekarangan maupun rumah kita. Ada lagi pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Bahkan kita akan melihat hasilnya akan jauh lebih baik ketimbang dilakukan oleh seorang diri. Walaupun terkadang memang ada pekerjaan itu yang memang harus dan mampu kita lakukan untuk seorang diri. Tetapi alangkah indahnya ketika suatu pekerjaan itu yang memang harus dilakukan di dalam kebersamaan, kita lakukan bersama-sama. Keadaan yang berat dan penderitaan yang sedang dialami bangsa Israel oleh karena orang Midian dan orang Amalek menindas bangsa Israel begitu rupa sampai mereka tidak mempunyai apa-apa lagi. Makanan atau bahan, persediaan bahan makanan mereka dihanguskan, dimusnahkan oleh orang Midian, dan juga ternak-ternak bangsa Israel mereka bunuh. Orang Israel begitu menderita, mereka tidak memiliki apa-apa untuk mereka makan, apalagi untuk dijual untuk menopang kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah krisis ini Tuhan memilih Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Gideon di tengah-tengah keluarganya adalah seorang yang paling muda. Tetapi Tuhan memilih Gideon, memakai dia untuk menyelamatkan keluarga, bahkan juga di dalam kelompok besar, yaitu bangsa Israel. Nah, Gideon sadar bahwa dia adalah orang muda yang tidak berpengalaman, apalagi di dalam perang. Bagaimana dia harus menghadapi
musuh yang digambarkan unta orang Midian itu ketika mereka mengintai di lembah seperti pasir di pinggir pantai banyaknya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena menyadari kekurangannya maka Gideon menolak panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Amalek. Tetapi Tuhan meyakinkan Gideon dengan menunjukkan tanda-tanda ajaib. Ketika disajikan roti itu menjadi hangus. Dan ketika domba yang ditempatkan di tempat yang basah, tetapi bulunya tidak kering. Nah, dengan tanda-tanda ajaib yang Tuhan tunjukkan kepada Gideon, akhirnya Gideon bersedia untuk memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan memilih dari 10.000 yang dibawa oleh Gideon untuk menyerang orang Amalek. Tuhan katakan masih terlalu banyak. Lalu dipilihlah menjadi 1.000 orang. Ketika Tuhan melihat lagi, Tuhan katakan masih terlalu banyak. Lalu diseleksi dengan cara Tuhan katakan, bawalah mereka ke tempat minum air. Lihatlah bagaimana cara mereka meminum. Kalau mereka yang minum dari tangannya dan menjilat seperti seekor anjing, itu kamu pisahkan. Dan yang minum dengan cara berjongkok, kamu pisahkan ke bagian yang lain. Nah, dari 1.000 orang yang dipilih ini, terpilihlah 300 orang yang minum dengan cara, kalau kita lihat sepertinya kata-katanya kasar. Minum dari telapak tangannya dengan menjilat seperti anjing. Karena buat kita orang timur kalau sudah namanya anjing, aduh kasar sekali. Tetapi Alkitab memang mengatakannya seperti itu. Dan yang 300 orang inilah orang-orang yang terpilih sebagai prajurit pilihan untuk mendampingi Gideon melawan bangsa Amalek. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan Gideon mampu menyatukan suku Manasye, suku Asher dan Naftali untuk bekerja sama mengalahkan musuh mereka. Dengan keyakinan iman kepada Tuhan, dan setelah mendengar mimpi yang diceritakan musuh beserta maknanya, dengan strategi mereka meniup sangkakala secara bersama-sama, Gideon mampu mengacau balaukan musuh. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22a. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini di dalam bacaan kita pada malam hari ini bukan mau mengatakan bahwa jumlah menentukan kekuatan atau kemenangan, tetapi kerjasama dalam satu kesatuan akan membuahkan hasil yang baik dan memuaskan. Tentu walaupun kita bekerja sama, ketika kita tidak memohon penyertaan Tuhan, maka juga akan sia-sia. Gideon dapat mengalahkan musuh karena ia patuh dan taat pada tuntunan Tuhan, dan 300 orang prajurit pilihan yang mendampinginya, yaitu suku
3 suku di Israel tadi patuh dan melakukan apa yang diarahkan oleh Gideon. Apa yang diarahkan Gideon, maka itulah yang mereka lakukan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita, bagi kita dan keluarga kita, bahwa di dalam keluarga, ketika kita menjalankan kehidupan ini, janganlah ada salah satu menunjukkan kekuatannya, menunjukkan egonya, menunjukkan bahwa saya lebih baik dari tenaga, dari finansial, dan apapun. Ketika kita mau menonjolkan diri dari yang lain, maka sesuatu yang menjadi tujuan di dalam kehidupan rumah tangga kita pasti sangat sulit untuk kita capai. Hanya orang katakan, ketika kita berumah tangga, seia sekatalah kamu. Orang tetangga sebelah katakan, jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Artinya keluarga yang diberkati di dalam ketenangan, di dalam sejahtera lahir dan batin. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kerjasama yang baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, kita boleh melihat, kita juga boleh merasakan bahwa selalu ada ketimpangan. Hidup bersama adalah akan berhasil ketika kita sama-sama seiring sejalan. Susah sama-sama, nyamannya juga sama-sama, tertawa bersama. Asal jangan tertawa bersama tapi tidak ada yang ditertawakan. Begitu juga dalam kehidupan kita berjemaat. Jemaat tidak akan bisa kita bangun dengan baik ketika ada yang merasa saya lebih berperan di dalam gereja ini, saya punya kelebihan ini, saya lebih banyak menyumbang. Lalu yang merasa tidak mampu, mereka akan minder, mereka tersingkir. Padahal di dalam ketidakmampuan anggota jemaat kita, pasti dia punya kelebihan. Kalau dia tidak mampu secara finansial, dia punya tenaga, dia punya pikiran, dan terlebih dia pasti punya kasih. Ketika di dalam menjalani kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, di dalam persekutuan jemaat, mari kita selalu mampu untuk mengelola agar kita dapat bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir kita, keberhasilan yang kita inginkan, akan kita raih. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pandangan bahwa lidi yang sebatang tidak mampu berbuat apa-apa, hanya sedikit manfaatnya. Belajar dari pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka seberat apapun kita menjalani kehidupan, ketika di dalam keluarga kita saling mendukung, baik secara tenaga, pikiran, terlebih di dalam doa. Dan jangan lupakan bahwa dalam setiap apa yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu, selain kerjasama yang baik, mintalah penyertaan
Tuhan. Bekerja sama berdasarkan iman dan ketaatan kepada Tuhan pasti akan berbuah manis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan bersama-sama memampukan kita untuk senantiasa bekerja bersama-sama, menghargai apa yang mampu orang lain sumbangkan, sehingga di tengah persekutuan itu semuanya boleh berjalan dengan baik, dan hasil dan tujuan akhir yang akan dicapai akan kita raih, dan di dalamnya ada nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412. Mari kita tunduk kepala, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah peribadahan, ibadah keluarga di masing-masing rumah tangga kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan dan mengingatkan kami betapa indahnya ketika kami boleh bekerja bersama-sama dalam segala hal, menopang satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada membimbing dan menguatkan kami untuk mampu melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan bersama-sama. Engkau tahu kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan. Kami sering kali lalai, tapi kami memohon kepadamu. Berikan kami kekuatan yang daripadamu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa menyerahkan kehidupan rumah tangga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa yang maha baik, berkati kami dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Baik kami yang bertani, baik kami yang berwira swasta, pegawai, bahkan kami yang belum memperoleh pekerjaan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu selalu tersedia bagi kami. Tuhan menantikan kami untuk berusaha untuk mendapatkannya. Selain kami berusaha, dan kami mempercayakan segala usaha kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami menaikkan syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kaya, yang senantiasa mengasihi dan memelihara kehidupan setiap orang yang bersandar kepada Engkau.
Bapa, berkati juga pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di GPIB Hosiana Barau. Selain di gereja induk, di gereja pos-pos pelayanan yang ada. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu yang begitu jauh terpisah. Jemaat yang ada di Bukit Kasih, Batu Rajang. Bapa, di dalam kehidupan pelayanan, Tuhan selalu mau campur tangan sehingga pelayanan yang ada di GPIB Hosiana Barau ini boleh berjalan dengan baik. Sehingga firman yang kami baca bekerja sama membuahkan buah yang manis akan bisa kami capai. Dan saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun di tengah jemaat, bahkan di tengah bangsa ini, kami sedang menghadapi COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana ia menyebar, tetapi Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi bijak, menuruti aturan yang diberikan oleh pemerintah, juga yang ada dari sinodal. Menjaga jarak, selalu menjaga kebersihan. Tapi terlebih atas semuanya itu Tuhan, berkenanlah Tuhan selalu menjaga kami, agar kami terhindar dari virus corona ini. Bapa di surga, kami juga teringat bagi keluarga-keluarga dan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, berkenan melayat mereka. Lawatlah mereka ya Tuhan, dan jamahlah mereka, sehingga oleh jamahan-Mu mereka beroleh kesembuhan. Bukan hanya oleh perawatan medis, oleh obat-obatan yang diminum, tetapi karya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Itulah kesembuhan yang sesungguhnya. Bagi mereka yang dikaruniakan usia, mereka yang menikmati pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, biarlah karunia pertambahan usia dan usia perkawinan ini Tuhan mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam setiap gumul juang kami ya Tuhan, keluarga demi keluarga, pada malam hari ini kami boleh memohon kepadamu. Dengarkanlah ya Tuhan setiap doa permohonan keluarga-keluarga yang Tuhan kasihi. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar dan bahkan menjawab setiap doa yang mereka naikkan. Inilah kami Tuhan, dengarkanlah seruan kami ini dan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab, Keluaran 35 ayat 22 yang mengatakan, maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan,
setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerosang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 439 bait 1 dan baitnya yang keempat. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau senantiasa berjalan bersama kami, menyertai dalam setiap gumul juang kami di dunia. Di dalam keluarga, Engkau menghadirkan orang-orang terkasih
sehingga kami menjadi kokoh bersama karena saling menopang. Dalam pekerjaan dan usaha, Engkau memberikan kami hasil yang dapat kami pergunakan untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami dan dalam seluruh kehidupan kami. Engkau telah memberikan banyak hal baik. Kami bersyukur atas semuanya itu. Dalam rasa syukur itu saat ini kami memberikan persembahan kiranya berkenan di hadirat-Mu Tuhan dan dapat berguna bagi pelayan gereja di tengah-tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Pos Pelkes Bukit Kasih Batu Rajang, Rabu 8 Juli 2020. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Pos Pelkes Bukit Kasih Batu Rajang mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Korina, organis Bapak Julius Mangkole, pemandu lagu Pelkat PKB, Pos Pelkes Maranatha SP2 Sega. Persembahan pujian Jemaat Pos Pelkes Bukit Kasih Batu Rajang. Kameramen Saudara Glendy Lubis. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita masing-masing. Dan ingatlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Lakukanlah dan biarlah Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupanmu. Hidup dalam kebersamaan, sungguh alangkah indahnya. Oleh karena itu, biarlah kita keluarga lepas keluarga senantiasa hidup rukun, agar berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 318. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh Kudus, akan menyertai keluarga lepas keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya.